Gitu. Nah sekarang tadi ada yang bertanya Indonesia terus di mana dia? Dia kapitalis apa sosialis? Sebelum saya jelaskan, menurut kamu Indonesia di mana? Setelah kita jelaskan sosialisme, setelah kita jelaskan kapitalisme, kan kamu sudah paham. Dan kita sudah memberi contoh-contoh negaranya masing-masing. Nah, sekarang kita bertanya Indonesia di mana? Nah, coba kalian identifikasi Indonesia berat di mana dia? Menurut saya Indonesia sekarang kapitalisme, Pak. Siapa ini? Sebutkan namanya. Mahatma, Pak, Mahatma. Mahatma masih ya? Iya. Kenapa? Karena kan akhir-akhir ini banyak huru-hara, Pak, banyak yang masalah DPR kemarin, terus buktinya rakyat-rakyat kecil masih banyak yang nganggur, masih lapangan pekerjaan masih tidak terbuka lebar gitu loh, Pak. Padahal yang berkuasa pemerintah bisa saja membuka lapangan pekerjaan, tapi seakan-akan tidak melihat yang kecil gitu loh, Pak. Harusnya kan sebagai pemerintah itu lebih tanggap ke rakyat-rakyat kecil, tapi mereka seakan-akan malah mentang-mentang mereka punya modal, jadi mereka usaha untuk mereka sendiri. Jadi menurut saya Indonesia itu kapitalisme, Pak. Kapitalisme. Dan menurut kami itu bagus apa enggak? Bagus untuk orang yang berduit, nggak bagus untuk orang yang nggak berduit, Pak. Nah, kalau gitu sebaiknya Indonesia tetap kapital atau beralih ke sosialisme? Sebenarnya ya lebih baik kapitalisme sih, Pak. Bentar, Pak. Ini Pak jawabnya, Pak. Ya. Soalnya kan kalau misalnya rakyat kecil nih, Pak, rakyat kecil mau dapat uang dari mana kalau misalnya nggak dari yang dari yang di atas. Sedangkan tapi yang di atas itu punya standar tersendiri gitu loh, Pak. Kalau misalnya kita harus lulus S berapa, harus lulus ini baru bisa kerja. Nah, jadi tuh saya juga bingung, Pak. Jadi saya waktu ditanya sosialisme atau kapitalisme, saya bilangnya tergantung kondisi. Kalau kondisi kita lagi di bawah, ya enak sosialisme semua dapat. Tapi kalau kita lagi di atas, ya mendingan kapitalisme karena kita dapat dapat keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri kita sendiri karena kita mempunyai modal. Gitu ya, tergantung sikon ya. Berarti kalau tergantung sikon kurang tegas pendiriannya dong. Iya, Pak, tapi kalau misalnya kan kita nih kalau lagi kecil ya gimana mau jadi orang berkapitalisme kalau misalnya kita sendiri nggak punya modal gitu loh, Pak. Oke. Ini Mahatma nggak ada fotonya kan? Akhirnya saya mengenal si cowok ini deh. Saya tidak mengenal Mahatmanya deh. Baiklah. Yang lain siapa ini yang berkomentar? Ada? Satu lagi deh. Nah. Ini Mahatma sudah ini. Pakai ungu. Suka warna ungu ya. Nah, daripada saya mengenal si Korea tadi, mending kamu kan. Baiklah. Risalatul mau berpendapat? Ya. Ya, menurut saya sih saya sependapat dengan Mahatma. Karena kita juga nggak bisa ya namanya memaksakan kondisi gitu. Kalau misalnya kita memang lagi ada di bawah gitu, kok kita memaksakan menjadi kapitalisme itu juga bakal menyusahkan diri kita sendiri. Terus. Dan mungkin kalau kita ingin menjadi kapitalisme, kita juga harus mikir gitu, apa yang harus kita tuju untuk bisa mencapai keadaan menjadi kapitalisme. Dan untuk kapitalisme juga harus berpikir bagaimana sih keadaan-keadaan yang terjadi atau yang dialami oleh orang-orang sosialisme tersebut.
Jadi artinya wajar lah kalau suatu hari, suatu waktu pemerintah kita itu mengganti sistem perekonomiannya ya. Tidak harus kapitalisme terus, tidak harus sosialisme terus. Wajar kalau masyarakat itu ada yang berdemonstrasi, mau sistem ini, mau sistem kapitalisme, mau diganti sistem sosialisme, atau sebaliknya sosialisme diganti kapitalisme. Itu wajar ya. Saya mau berpendapat lagi, Pak. Ya. Kalau misalnya nih, Pak, pemerintah berkapitalisme demi kemajuan sebuah negara, bukan untuk kepentingan pribadi nih, Pak, nggak apa-apa. Karena ya namanya kapitalisme kita nggak bisa pasti semua tuh ada baik dan buruknya loh, Pak. Kayak kalau misalnya kamu mau menuju ke sebuah negara kapitalisme, berarti kamu harus mau sengsara sedikit, sengsara sebentar. Nanti tapi kan feedbacknya atau kembalinya ke kita tuh bagus gitu. Tapi kalau misalnya kapitalisme untuk negara, tapi kalau misalnya untuk diri sendiri dan malah menekan rakyat kecil, itu malah menurut saya kurang baik gitu loh, Pak. Jadi kalau misalnya yang baik itu memikirkan yang di atas juga, tapi tidak melupakan yang di bawah, saling membantu gitu loh, Pak, maksudnya. Jadi artinya kamu tetap menginginkan peran negara ya, negara yang mengendalikan gitu ya. Enggak sih, Pak, ya kita juga harus berusaha sendiri sih, Pak. Gimana, saya bingung sih, Pak. Enggak, maksudnya gini kan, kalau kapital itu ya itu akhirnya kan seperti itu, dua kelas masyarakat, kelas modal dan kelas pekerja, kelas proletar dengan kelas berjuis, kelas orang kaya dan kelas orang miskin, kelas orang atas dan orang bawah. Jadi saya paham maksudmu, tetap ada fungsi negara di situ. Jadi negara itu tetap melindungi kepentingan atau hak-hak setiap masyarakat. Yang kaya itu ya jangan menindas yang miskin. Tidak seperti kapitalisme yang selama ini. Mestinya ada bentuk kapitalisme yang lain. Mungkin gitu maksudnya. Jadi tetap jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin. Tapi digantilah yang kaya itu membantu yang miskin supaya yang miskin ini bisa naik menjadi kaya. Gitu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iyalah. Nah, disitulah peran negara mestinya. Ada regulasi-regulasi, ada aturan-aturan. Nah, coba kita lihat sekarang Indonesia ya. Nah, Indonesia ini ada yang menilai dia itu sosialis, ada juga yang menilai dia kapitalis. Nah, nanti kamu lebih condong yang mana? Ada yang mengatakan Indonesia itu sosialis. Kenapa? Karena pemerintah campur tangan dalam perekonomian. Kita melihat pemerintah kita kan mesti campur tangan dengan perekonomian kan? Tidak membiarkan masyarakat jalan sendiri, jalan masing-masing. Pemerintah tetap terlibat. Nah, contohnya keterlibatannya pemerintah, ada aturan resmi, ada undang-undang, ada regulasi-regulasi, ada juga aturan yang tidak resmi yang merecoki dunia usaha. Ada lagi misalnya kewajiban untuk memenuhi UMR. Jadi kan pemerintah menetapkan ada upah minimum pekerja, upah minimum kan. Nah, berarti kan masyarakat, misalnya kaum berjuis tadi, pemerintah tadi tidak punya kekuasaan, tidak punya kebebasan untuk menentukan upah pekerjanya, karena dia terikat dengan aturan pemerintah. Jadi menurutnya ini tetap Indonesia itu sosialis. Kemudian contoh bukti yang lain kalau Indonesia itu sosialisme. Pemerintah mewajibkan atau menyarankan pengusaha untuk bermitra dengan pengusaha kecil atau pengusaha setempat. Nah, kalau ada kaum berjuis, kaum pemodal yang ingin usaha di suatu tempat, anggap misalnya di desa mana di Samarinda ini atau di daerah Sempaja sana ada memiliki pabrik ke apakah. Nah,
tetap dia harus bekerja sama dengan masyarakat setempat. Paling tidak itu pekerjaannya dari situ, atau mungkin ada sebagian saham orang-orang situ. Nah, itu ada aturan. Jadi si pemodal tadi tidak punya kebebasan 100%. Jadi tetap sosialis katanya gitu. Terus contoh lagi, atau bukti lain kalau Indonesia itu sosialis, menerapkan sosialisme, mewajibkan bank untuk memberikan pinjaman pada usaha kecil dan menengah. Nah, jadi ada kewajiban bank. Bank tidak punya kebebasan untuk menentukan siapa yang saya harus beri kepinjaman. Atau begini, dengan adanya bank memberikan pinjaman kepada kecil menengah, berarti dia punya kesempatan untuk menyaingi kaum borjuis tadi. Karena dia dapat bantuan dari bank, bantuan dari pemerintah. Artinya ya tetap terlibat pemerintah. Kemudian bukti lain kalau Indonesia itu sosialis, kebebasan pemilik modal, yakni pengusaha, itu terikat oleh intervensi pemerintah. Nah, ada keterikatan terhadap campur tangan pemerintah. Bagaimana bisnisnya itu harus dilakukan, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kalau tidak, maka bisnisnya bisa ditutup. Nah, itu ada ketidakbebasan, ada keterikatan. Misalnya lagi, bukti kalau Indonesia itu sosialis, pemerintah mengkampanyekan pajak. Jadi harus ada kewajiban membayar pajak. Berarti kan para pengusaha ini tidak bebas dia. Masih ada aturan-aturan. Nah, misalnya juga kalau pengusaha mau mengimpor atau mau mengekspor, itu yang harus mereka bayar. Jadi pemerintah atau Indonesia ini sosialisme menurut sebagian orang memandangnya. Terus sebagian besar pajak itu disetor ke pemerintah. Nah, itu antara lain argumentasi orang-orang yang memandang Indonesia itu sosialis. Nah, tapi ada juga yang memandang Indonesia itu kapitalis. Apa alasannya itu yang memandang Indonesia itu kapitalis? Misalnya membangun keberpihakan pada pengusaha. Jadi pemerintah itu tetap ada yang menilai dia berpihak kepada pengusaha. Pemerintah memberikan konsesi dan proteksi pada pengusaha yang merugikan masyarakat dan konsumen. Jadi pemerintah ini menurut sebagian orang itu berpihak kepada pengusaha-pengusaha. Pengusaha ya bermodal besar, semakin banyak modalnya ya semakin kuat backingannya, semakin kuat dukungannya. Misalnya ya ada itu orang yang menilai kalau orang ini usahanya butuh modal, butuh pinjaman, hanya datang sekilas, tidak banyak basa-basi, dapat bantuan. Tapi kalau ini yang lain, penampilannya tidak meyakinkan, nah dipersulit, dilebar sana sini. Itu terjadi kelas-kelas masyarakat. Ada yang dikategorikan sebagai kelas berjuis, beruang, bermodal, kelas atas, ada yang kelas bawah, kelas proletar, kelas buruh, kelas rendahan. Nah. Kemudian yang kedua, pemerintah itu langsung atau tidak langsung memberikan akses pendanaan kepada pengusaha besar. Itu tadi kan, kalau ada pengusaha besar, itu aksesnya lancar-lancar.
cepat ditangani. Tapi kalau pedagang kaki lima, pedagang eceran, emperan, malah diusir-usir, bongkar paksa. Padahal itu jualannya ya itu aja, hanya untuk sekedar bisa makan. Tapi kalau yang bermodal itu ya tiap bulan itu untungnya naik terus, karena dia dapat akses yang luas dari pemerintah. Kemudian para pengusaha besar itu mengemplang pajak. Banyak alasannya, banyak caranya dia ngemplang pajak itu. Dan itu kayak susah dijatuhi hukuman. Seolah-olah mereka tidak berdosa, mereka tidak bersalah, tidak punya kesalahan. Kayak pengusaha itu dagang ngemplang pajak karena dia putar lagi, dia akal-akali. Bukan tidak punya uang. Dia hanya mengakali pemerintah supaya pajaknya ditunda-tunda. Pengusaha dan korporasi besar dibiarkan mengeksploitasi dan merusak alam Indonesia. Tuh. Mungkin kita lihat tuh, tambang yang besar itu dibiarkan, tambang yang modal kecil diuber-uber, disuruh tutup, diusir. Nah, sementara yang besar-besar mereka juga merusak lingkungan tapi dibiarkan. Ini kan keberpihakan pemerintah kepada orang yang bermodal. Jadi orang bermodal itu semakin kaya, usahanya jalan terus, bisnisnya jalan terus. Sementara yang modal kecil, usahanya ditutup, akhirnya dia semakin miskin, modalnya dimakan habis. Nah, jadi tetap terjadi klasifikasi masyarakat. Yang kaya makin makmur, yang miskin makin melarat. Coba kita lihat contoh kita di Indonesia ini. Ada misalnya, mungkin di daerah kalian sudah ada mini market ya. Tidak usah kita sebut mereknya ya. Ada mini market di wilayah kamu? Halo? Ada apa ada? Nah, tidak usah sebut mereknya, tidak usah sebut namanya. Nah, apa yang terjadi? Dulunya kan, itu kan modal besar mereka itu. Pemodal besar. Tiba-tiba dulunya tidak ada di wilayah kita. Satu persatu masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Warung-warung yang ada di sekitar itu ada yang tutup. Warung-warung yang dulunya bisa untuk jadi tumpuan makan tutup karena tersaingi dengan mini market tadi yang bermodal besar, yang punya nama. Nah, itu contoh kapitalisme yang bermodal semakin kaya, yang miskin ya tetap miskin. Jadi kalau kamu memilih kapitalisme ya itu tadi. Tapi kalau kamu memilih sosialisme, nyatanya negara sosialisme itu lebih hancur daripada negara kapitalisme. Terus kita mau milih yang mana? Nah, ini tantangan buat kita, orang-orang Islam. Itu contoh. Jadi, apakah Indonesia ini kapitalisme atau sosialisme? Karena ada yang menilai tadi itu ya, ada yang memandang sosialisme, ada yang memandang kapitalisme. Nah, setelah saya jelaskan, kamu lebih condong mana Indonesia ini menilainya? Sosialisme apa kapitalisme dia? Halo? Halo Pak. Ya, gimana? Menurut kamu gimana setelah saya jelaskan? Saya lebih milih kapitalisme Pak, setelah Bapak jelaskan. Jadi Indonesia ini sekarang ini kapitalisme. Sosialisme Pak. Indonesia sekarang sosialisme ini.
Setelah berlaku, penjelasan. yang berlaku di Indonesia ini kan ada yang menilai dia sosialisme, ada yang melihat kapitalisme. Nah, menurut kamu mana? Setelah Bapak jelaskan ternyata Indonesia sosialisme, Pak. Hah? Loh, Setelah Bapak jelaskan tadi loh, setelah mendengar penjelasan Bapak tadi, Indonesia adalah negara sosialisme. masa? Tadi saya tidak menjelaskan begitu. Jadi tadi itu kan saya maunya mengemukakan pandangan orang. Ada yang memandang Indonesia itu sosialisme. Dan jelas apa beberapa alasannya tadi kan. Terus setelah itu saya jelaskan pandangan orang bahwa Indonesia itu bukan sosialisme tapi kapitalisme. Dengan beberapa alasannya tadi. Jadi ada dua ini penilaian. Ada yang sosialisme, ada yang kapitalisme. Dengan alasan-alasannya masing-masing kan tadi. Nah sekarang saya tanya kalian. Menurut kamu lebih condong mana menilainya Indonesia ini? Sekarang dia Indonesia ini kapitalisme apa sosialisme yang berlaku sekarang ini? Halo? Tidak ada orang kan di sini? Ada, Pak. Ya, gimana Mulyanti? Kalau menurut saya sih, Pak, dari penjelasan Bapak tadi, menurut pandangan orang itu, Indonesia ini menurut saya lebih sosialisme, Pak. Oh, sosialisme. Itu menurut dari pandangan itu. Tapi kalau kamu melihat kenyataannya, kenyataan, anggap di sekitar kamu sendirilah. Kenyataannya sih kapitalisme, Pak. Kapitalisme. Kenapa? Buktinya apa salah satunya? Kayak yang Bapak bilang tadi kan, argumentasi orang itu mandangnya, Indonesia ini kayak banyak-banyak. Seperti contohnya toko-toko yang ada di dekat rumah kita itu, Pak. Itu kan pengusaha, ini pemerintah ini banyak memberikan akses itu kepada pengusaha-pengusaha gitu, Pak. Iya. Baik, ada lagi yang lain? Jadi kalau menurut saya Indonesia sekarang itu kapitalisme, tapi ya tidak seperti kapitalisme yang Adam Smith ini, karena kan memang di sini kita terjadi dua kelas, tapi kan tetap ada keterlibatan pemerintah. Pemerintah tetap membuat aturan-aturan, regulasi-regulasi, sehingga yang bermodal masyarakat proleta, masyarakat bawah itu juga diberikan bantuan, diberikan kucuran dana seperti KUR, kredit usaha rakyat, ada tadi itu usaha-usaha mikro diberikan bantuan dana oleh pemerintah. Jadi mereka tetap diberikan akses, diberikan kesempatan untuk berkembang, untuk maju, sehingga tidak tertutupkan jalannya bagi yang masyarakat bawah untuk menjadi ke atas. Kan ada kan di antara masyarakat ini yang dulunya usahanya kecil terus bisa menjadi sukses. Kan ada kan, kalian pernah dengar kisah-kisah orang sukses? Nah, Ya, Pak. ada kan? Di negara kita ada kan? Nah, Ada, Pak. itu artinya memang kita ini kapitalis, tapi tidak seperti kapitalisme Adam Smith yang dia jelaskan. Tetap ada. Jadi mungkin kalau kita istilahkan semi kapitalisme kali ya. Ada semi kapitalismenya. Nah, kapitalisme mutlak. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Foto aja ya, di foto ya.